Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah melimpahkan anugerah dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bermuajah dalam video pembelajaran ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebab beliau kita dapat mengetahui yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, antara jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang manfaat menghindari sikap berfoya-foya. Sebelum kita melangkah pada pembahasan materi, yang pertama, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, peserta didik dituntut untuk dapat membiasakan profil pelajar Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Maka sebelum kita memulai kegiatan kali ini, mari bersama-sama kita membacakan salah satu firman Allah yang tertulis dalam surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, sebagai bentuk serta bukti kecintaan kita kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, senantiasa kita bersolawat. Semoga kita mendapatkan syafaat ataupun pertolongan Nabi Muhammad SAW di yaumul akhir nanti. Untuk menambah semangat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, mari bersama-sama kita bersolawat, yakni dengan bersolawat Jibril.
ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta didik diharap untuk dapat berdiri.
Peserta didik dimohon untuk duduk kembali. Yang keempat, sebelum kita lanjut ke materi, yang pertama silakan cek kebersihan di bawah meja, di sisi kiri ataupun kanan. Kemudian yang kedua, silakan cek kerapian baik diri sendiri maupun teman sebelahnya. Apabila dirasa sudah cukup rapi dan bersih, silakan untuk duduk kembali. Nah, setelah melihat gambar tersebut, kira-kira ini gambar apa ya? Sebenarnya gambar tersebut merupakan suatu permasalahan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Kira-kira ada yang sudah mengetahui materi apa yang akan kita bahas? Iya, sesuai dengan gambar yang sudah ditampilkan tadi, bahwa pembahasan kita kali ini yaitu membahas tentang manfaat menghindari sikap berfoya-foya. Permasalahan seperti ini sangat sering terjadi di lingkungan kita, baik di perkampungan ataupun di perkotaan. Untuk capaian pembelajaran pada materi ini, peserta didik menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap mazmumah, meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah larangan, serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, pengertian, cara menghindari, dan manfaat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis akhlak mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, pengertian, cara menghindari, dan manfaatnya. Sedangkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Kedua, peserta didik dapat menghayati manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Ketiga, peserta didik dapat menerapkan manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Sebelum masuk ke pembahasan materi, ada beberapa pertanyaan pemikat. Yang pertama, pengertian sikap berfoya-foya. Yang kedua, manfaat menghindari sikap berfoya-foya. Yang ketiga, cara menghindari sikap berfoya-foya. Dan yang keempat, bahaya memiliki sikap berfoya-foya. Masuk pada pembahasan pertama tentang materi manfaat menghindari sikap berfoya-foya. Pertama, pengertian berfoya-foya. Secara umum, berfoya-foya yaitu sikap hidup menghambur-hamburkan uang ataupun harta secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaatnya. Kemudian
Jenis perilaku berfoya-foya yang pertama israf, kemudian yang kedua tabzir. Keduanya berhubungan dengan harta yang dimiliki oleh manusia dalam penggunaan hartanya tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu pembahasan berkaitan dengan israf. Yang pertama, pengertian israf itu sendiri. Israf adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada tindakan berlebihan atau pemborosan, terutama dalam penggunaan harta atau sumber daya. Dalam konteks agama Islam, israf sering dikaitkan dengan perilaku yang tidak sejalan dengan ajaran agama, karena menghabiskan sesuatu secara berlebihan atau tanpa alasan yang sah. Israf dianggap sebagai perbuatan yang tidak disukai oleh Allah karena bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan tanggung jawab dalam menggunakan nikmat yang telah diberikan. Kedua, dalil larangan perbuatan boros. Firman Allah yang artinya, maka takutlah terhadap siksaan Allah dan terimalah nasihatku, dan janganlah kalian tunduk kepada perintah orang-orang yang melewati batas terhadap diri mereka, yang tidak berhenti dalam bermaksiat kepada Allah, yang berjalan di muka bumi dengan membuat kerusakan tanpa ada tindak untuk memperbaikinya. Quran Surat Asy-Syura ayat 150 sampai 152. Kemudian dikuatkan lagi berdasarkan hadis yang artinya, makanlah dan minumlah dan berpakailah dan bersedekahlah tanpa berlebihan atau israf dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, adapun penyebab perilaku israf. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang agama. Salah satu penyebab utama israf adalah kurang paham tentang ajar agama yang mendorong hidup sederhana dan seimbang. Banyak ajaran agama yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan dan menghindari pemborosan. Yang kedua, latar belakang keluarga, di mana ketika orang tuanya yang membiasakan anak hidup dengan israf, maka anaknya akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketiga, konsumerisme dan materialisme. Budaya konsumerisme yang terus berkembang mendorong individu untuk mengkonsumsi lebih banyak daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Nilai-nilai materialisme yang mengutamakan harta benda seringkali menyebabkan perilaku boros. Yang keempat, pengaruh lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang mendukung gaya hidup mewah dan konsumsi berlebihan dapat mempengaruhi individu untuk melakukan hal yang sama. Tekanan dari teman sebaya atau masyarakat untuk mengikuti tren juga dapat menjadi pemicu israf. Kemudian yang kelima, kurangnya kesadaran finansial.
Ketidakmampuan dalam mengelola keuangan secara efektif, seperti tidak memahami pentingnya anggaran, tabungan, dan investasi, seringkali mengarah pada pengeluaran yang tidak perlu dan berlebihan. Dan yang keenam, kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional merupakan beberapa orang mungkin melakukan israf sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya, seperti untuk menghilangkan stres atau merasa lebih dihargai. Belanja lebih bisa menjadi pelarian dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya, media dan iklan. Media dan iklan seringkali menggambarkan kehidupan mewah dan barang-barang konsumsi sebagai simbol kesuksesan dan kebahagiaan. Hal ini dapat mendorong perilaku konsumtif yang tidak sehat. Dan selanjutnya, kurangnya pendidikan tentang pentingnya sumber daya. Jika seorang tidak memahami pentingnya menjaga sumber daya alam dan lingkungan, maka cenderung menggunakan sumber daya tersebut secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dan yang terakhir, perubahan secara spontan dalam hal kekayaan, di mana sebelumnya dia seorang yang miskin dan tiba-tiba dia berubah menjadi orang kaya. Pada saat itu dia melakukan perilaku israf. Keempat, macam-macam perilaku israf. Yang pertama, israf dalam konsumsi makanan dan minuman. Yang kedua, israf dalam pakaian. Ketiga, israf dalam waktu. Keempat, israf dalam penggunaan energi. 5. Israf dalam keuangan. 6. Israf dalam berbicara. Ketujuh, israf dalam lingkungan. Dan yang terakhir, israf dalam hiburan. Adapun bahaya yang akan ditimbulkan ketika memiliki sikap hidup berfoya-foya, yang pertama masalah keuangan, kedua masalah kesehatan, ketiga ketidakstabilan emosi, dan yang keempat gangguan hubungan. Keenam, yaitu cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kedua, selektif untuk memilih teman. Ketiga, jalani hidup dengan sederhana. Keempat, tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang ataupun harta. Kelima, beramal dan bersedekah. Keenam, menabung dan berinvestasi. Dan ketujuh, kurangi berbelanja hal-hal yang tidak berguna. Ketujuh, yaitu manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, tidak terpengaruh bujuk rayuan setan. Kedua, terhindar dari sikap hidup miskin. Ketiga, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Keempat, terbiasa menerapkan skala prioritas. Kelima, disukai Allah dan Rasul-Nya. Yang terakhir, dicintai oleh keluarga. Pembahasan yang ketiga, yakni pembahasan tentang tabdzir. Yang pertama, pengertian tabdzir itu sendiri. Tabdzir adalah istilah yang merujuk pada perilaku boros atau pemborosan, terutama dalam konteks penggunaan harta, sumber daya,
atau barang-barang. Dalam bahasa Arab, kata tabzir berasal dari akar kata yang berarti menyebar atau menaburkan. Namun dalam konteks ini, tabzir digunakan untuk menggambarkan tindakan menyebarkan atau menggunakan suatu secara berlebihan dan tidak bijaksana. Yang kedua, adapun dalil larangan tabzir yang artinya dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 141. Ketiga, perbedaan israf dan tabzir. Israf lebih umum dan mencakup segala bentuk tindakan berlebihan atau melampaui batas, baik dalam hal penggunaan harta, waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya. Sedangkan tabzir lebih spesifik pada pemborosan atau penggunaan yang sia-sia, terutama dalam hal harta atau materi. Keempat, adapun persamaan israf dan tabzir, kedua konsep ini mengajarkan pentingnya hidup dengan bijaksana, hemat, dan bertanggung jawab, serta menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kelima, macam-macam tabzir. Yang pertama, mengeluarkan harta untuk kemaksiatan. Kedua, membeli barang primer secara boros. Ketiga, membelanjakan barang sekunder untuk pamer. Dan yang keempat, membeli barang tersier dengan niat untuk sombong. Yang keenam, nilai-nilai negatif perbuatan tabzir. Pertama, pemborosan sumber daya. Kedua, kerugian finansial. Ketiga, penyebab ketidakseimbangan sosial. Empat, merusak lingkungan. Yang kelima, mengurangi keberkahan. Yang keenam, membentuk kebiasaan buruk. Ketujuh, menghambat pengembangan diri. Yang kedelapan, mengurangi solidaritas sosial. Yang kesembilan, meningkatkan risiko utang. Yang terakhir, menghilangkan rasa syukur. Yang ketujuh, yakni cara menghindari perbuatan tabzir. Yang pertama, menyadari serta memahami bahaya tabzir itu sendiri. Kedua, hidup hemat dan sederhana. Ketiga, merasakan kehidupan fakir miskin. Dan yang terakhir, membuat skala prioritas dalam belanja. Agar pemahaman kita tentang israf dan tabzir lebih mendalam, peserta didik dapat melihat dari tayangan video sebagai berikut. Mubazir. Lalu apa sesungguhnya perbedaan dari israf dan tabzir? Ada dua hal. Pertama adalah tema tabzir, mubazir. Yang kedua adalah tema al-israf. Di dalam bahasa kita mungkin tidak kita bedakan, tapi di dalam bahasa syariat dia dibedakan. Karena al-israf atau berlebih-lebihan dan at-tabzir atau mubazir itu dua hal yang ada kesamaannya tetapi ada perbedaannya. Bahwa al-israf atau melampaui batas adalah ketika kita menggunakan harta kita
untuk sesuatu yang benar, yang dibenarkan, tetapi dia berlebihan, melampaui batasnya. Umpamanya kita membeli baju, baju ini perlu, artinya kalau kita beli baju maka dia sesuatu yang benar. Tetapi orang membeli baju melebihi harga yang sesungguhnya dia butuhkan mungkin hanya berapa, kemudian dia membeli dengan harga yang sangat tinggi hanya atas nama kebanggaan, maka itu israf namanya. Atau orang membeli, atau orang punya kendaraan, punya rumah, mungkin dia cukup dengan harga tertentu, tapi kemudian atas nama gengsi dan seterusnya, maka dia membeli dengan harga yang tinggi, dan itu adalah al-israf. Adapun at-tabdzir, mubadzir, para ahli ilmu mengatakan mubadzir itu lebih buruk dibandingkan israf. Karena mubadzir itu adalah menggunakan harta yang bukan merupakan fungsi yang benar. Umpamanya adalah ketika seseorang mengeluarkan hartanya untuk membeli khamr atau membeli sesuatu yang maksiat sifatnya, maka sekecil apapun dia adalah mubadzir. Kalau israf dia cenderung biasanya besar, tapi mubadzir mungkin kecil, mungkin besar. Tapi apapun yang harta yang diletakkan di jalan yang salah, maka dia disebut dengan at-tabdzir. Dua-duanya dilarang di dalam syariat kita. Itulah mengapa penjelasan para ulama tafsir ketika mereka menjelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, beliau mengatakan bahwa kalau harta itu harta yang besar diberikan untuk ketaatan, maka dia bukan mubadzir. Tapi walau dia hanya 1 mud umpamanya, sekecil-kecil sekali, tapi dikeluarkan untuk kemaksiatan, maka itu mubadzir. Itulah definisi mubadzir, di mana kedua hal ini, mubadzir dan israf, dua-duanya dilarang di dalam syariat ini. Dan mubadzir dan israf adalah merupakan sebuah keburukan yang bisa melanda perekonomian bangsa, bahkan gara-gara gaya hidup kita hanya karena kebiasaan orang lain atau ikut-ikutan dengan orang lain, atau karena gengsi orang lain memiliki dan melakukannya, kita tidak memiliki dan melakukannya, itu akan merusak perekonomian sebuah bangsa. Bukan hanya perekonomian rumah tangga, bahkan perekonomian rumah tangga, perekonomian sebuah bangsa, bahkan dunia ini bisa hancur gara-gara berlebihan dan melampaui batas. Setelah melihat tayangan video tersebut, diharapkan peserta didik jauh lebih memahami tentang israf dan tabdzir. Adapun kesimpulan pada materi kita kali ini, yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Kedua, selektif memilih teman. Ketiga, jalani hidup dengan sederhana. Keempat, susun rencana keuangan jangka panjang. Yang terakhir, menabung dan investasi. Setelah kita mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan untuk dapat mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang sudah dicantumkan dalam video pembelajaran ini. Untuk petunjuk pengerjaan tugas, yang pertama, silahkan amati gambar sesuai nomor kelompoknya. Kedua, diskusi dengan teman sekelompok terkait tema sikap hidup berfoya-foya. Yang ketiga, kemudian isi ke dalam kolom yang sudah disediakan guru dan dipresentasikan. Setelah mengerjakan tugas, peserta didik diharapkan untuk merefleksi lalu mengerjakan tugas sesuai yang dikerjakan melalui link yang sudah tersedia. Sebagai penutup dari video pembelajaran ini, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, kita harus bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan, kemudian selalu mendekatkan hati
agar terhindar dari sifat-sifat mazmumah. Dan yang terakhir, bersosialisasi yang baik dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.